Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Semoga keadaan keluarga kita aman, sentosa, dan sehat selalu. Jadi dari kalian, masyarakat Tampan itu nanya ke gue, Bang, bagaimana caranya kita beradaptasi dengan lingkungan baru? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Pasti banyak juga dari kalian yang baru-baru masuk kuliahan, atau mungkin baru masuk SMA, atau mungkin yang udah masuk ke kantor baru gitu ya. Pokoknya gimana pun pasti kita bakal ngalamin dimana kita bakal masuk ke lingkungan yang baru dan kita harus adaptasi dengan lingkungan tersebut. Nah, faktornya itu banyak banget sebenarnya. Ada kayak misalnya faktor kita. Misalnya gue adalah anak rantau. Dulu gue lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur. Terus gue pindah pas SMA ke Jakarta. Ya istilahnya anak rantau. Kayak misalnya Rian juga pernah cerita sama gue tentang masalah kuliahnya. Terus anak rantau. Terus akhirnya kayak didiskriminasi tentang masalah bahasa. Atau mungkin dari status sosial juga bisa. Itu banyak banget faktornya gimana caranya adaptasi dalam satu ruang lingkup yang baru. Nah, yang harus kalian tahu menurut gue adalah kalau misalnya kalian adalah tipikal orang yang aware dan sadar dengan bagaimana caranya untuk adaptasi atau bagaimana susahnya itu kalian tahu untuk adaptasi ke lingkungan yang baru, kalian harus sadar kalau kalian adalah orang spesial. So, di sini gue akan bagi-bagi tips. Tips-tips ini akan berjalan dengan lancar kalau misalnya lo praktekin. So, without further ado, kita masuk ke tips yang pertama, lo bener-bener harus kenal tentang pikiran lo dulu. Karena dulu yang gue rasain adalah gue mati karena pikiran gue sendiri. Tadi belum gue like dulu. Jadi gue mati karena pikiran gue, kok gue kayak dikucilkan ya, kok gue kayak didiskriminasi ya, kok gue kayak susah ya untuk blending, untuk membaur dengan lingkungan tersebut. Dan akhirnya dengan perjalanan yang buruk itu, gue sadar ternyata, oh ini cuma pikiran gue doang ternyata yang terlalu overthinking. Kayak orang itu bisa nerima gue gak sih? Dan gue bener-bener minta lo harus sadar kalau misalnya itu datang dari pikiran lo harus atur pikiran lo, ubah mindset kita. Gue akan berpikir dulu. Gue berpikir gimana ya caranya biar lingkungan ini bisa nerima gue. Yang bener adalah gimana caranya gue bisa menerima lingkungan ini. Seharusnya kebanyakan orang berpikir seperti itu. Cuma gue juga sadar kayak segitiga triangle gitu ya. Semakin tinggi ya semakin sedikit persenan orang di atas. Jadi ya selamat buat kalian sekali lagi yang berpikir ini kalian adalah persenan dari orang-orang spesial. Kita harus berpikir dulu gimana caranya orang di sini, orang yang baru itu bisa kita terima. Bukan dalam arti kita sombong. Jadi kalau misalnya lo mau berpikir seperti itu, nah kita harus benar-benar memfull paketkan diri kita. Ya udah bisa dibilang sempurna gitu ya, bukan berarti sempurna, cuma ya kita mengarah ke sempurna dari bersikap kita bener, dari kita mendengarkan setiap orang berbicaranya kita dengarkan, kita lihat mata setiap orang yang berbicara, kita kasih waktu semua orang untuk menyampaikan opini. Menurut gue itu adalah salah satu cara untuk memfullkan paket di dalam diri lo. Dan salah satunya kalau misalnya mau menerima lingkungan baru ya lo harus memfullkan diri lo dulu, ubah mindsetnya bagaimana caranya kita yang menerima lingkungan baru, bukan lingkungan baru yang menerima kita. Nah setelah itu lo akan tahu bagaimana caranya mengontrol pikiran lo kalau misalnya mau masuk ke lingkungan yang baru. Menjaga pikiran gue berada di zona nyaman gue, berada di zona kepedean gue. Ternyata ini emang datang dari oknum-oknumnya, dari orang-orang di lingkungan itu. Nah itu berarti caranya lo harus memilah-milah teman, memilih dan memilah teman. Nah gue bener-bener minta lo harus kenal per person dari teman-teman lo, dari lingkungan tersebut. Nah, dari situ lo akan tahu mana teman-teman lo yang baik dan yang enggak. Karena dengan lo mengenal setiap person dari orang tersebut, lo akan tahu, oh, gue cocoknya dari sisi yang ini. Oh, gue nyaman sama dia karena ini. Apa ya, bukan pure dari hati doang. Karena banyak kayak misalnya lo bekerja gitu, kerja sama orang, ya lo nggak perlu dapetin rasa sayang gitu sama partner lo, nggak perlu. Menurut gue, lo kalau misalnya lo punya visi dan misi yang sama, ya lo bisa gerak bareng, maju bareng, nah nanti akan tumbuh rasa sayang di seiring jalan. Beda cerita kalau misalnya lo mau bergerak dari kasih sayang untuk dapetin temen, kayaknya pasti bisa. Cuma ini akan lanjut ke tips yang ketiga, yaitu lo harus memilih apa yang lo harus lakuin, bukan apa yang lo mau lakuin. Nah, kalau misalnya lo udah tahu nih, visi dan misi lo adalah untuk sukses di kuliahan, untuk lo sukses dapetin sarjana, untuk lo tuntasin tanggung jawab lo ke orang tua, misalnya kayak gitu. Faktor kedua untuk memilih-milih teman itu akan jadi salah satu faktor penting ya. Kalau misalnya lo mulai untuk
berteman dengan rasa kasih sayang tuh ya. Lo, gua nyaman nih di sini. Oh, gua nyaman nih sama 4 orang tadi. Sementara ternyata teman-teman lo ini nggak punya goals yang sama kayak lo. Misal teman-teman lo masih kayak, gua nggak peduli bro, gua pengen main-main aja di kuliahan biar dikata normal. Dan gua minta bener-bener lo harus tuntasin tanggung jawab lo sebagai anak ke orang tua. Nah, ini gua udah berbicara sebagai orang tua nih ya. Nah, habis itu, setelah lo udah tahu goals lo itu, ya lo harus memilih apa yang lo harus lakuin dan apa yang mau lo lakuin. Jadi lo nggak bisa sesayang-sayangnya lo dengan teman-teman lo, atau misal sesayang-sayangnya lo dengan zona nyaman lo sekarang. Kalau misalnya emang bagian ini nggak bisa membawa lo ke tujuan lo, ya lo harus pergi dari situ. Lo harus tinggalin temen lo. Kalau misalnya temen lo nggak bisa lo ajak, tinggal. Lo mau maju, ngangkat diri sendiri aja susah. Apalagi temen yang emang dia nggak mau maju, terus lo tetap paksain, ayo bro maju, ayo maju. Lo buang-buang waktu, buang-buang energi. Dan orang tua lo juga gitu. Waktunya orang tua lo kebuang, energinya orang tua lo kebuang. Dari segi finansial, dari segi otak, hati, semua itu kebuang. Jadi benar-benar penting banget setelah lo memilah-milah teman, cari yang mana yang harus lo lakuin, bukan apa yang lo mau lakuin. Di tips keempat adalah, semua kesalahan lo di detik ini adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi nggak perlu disalahkan, nggak perlu terlalu banyak menyesal menurut gue. Karena seorang Bimo, seorang gue ini, gue bisa bilang gue sampai ada di detik ini bener-bener terbentuk dari kesalahan gue yang dulu. Gue develop diri gue untuk jadi yang lebih baik dari masalah-masalah yang dulu gue lakuin, kesalahan-kesalahan yang gue dulu lakuin. Gue berbicara ke gue deh, gue dulu tatoan itu ada dunia drugs, ada dunia alkohol, dunia cewek apalagi. Dan itu kesalahan-kesalahan gue yang dulu menurut gue yang membentuk gue sampai di detik ini. Dan gue pengen banget banyak anak-anak penerus generasi Indonesia yang bisa ngebawa Indonesia ke depan yang lebih maju. Nah, gue hadir di sini dan gue tanpa malu kayak ngasih tahu kesalahan gue yang dulu, karena gue nggak mau kalian semua gents ngelakuin kesalahan gue yang dulu yang menurut gue bodoh gitu, karena wasting time, wasting energy, wasting money, wasting semuanya ya, energi dari hati, termasuk keluarga gue juga. Jadi kalian harus ambil semua hal-hal yang baik dari gue, jangan diambil yang jelek-jeleknya deh. Kalau misalnya lo tertarik sama tato gue, udah jangan dipaksain. Gue bener-bener bilang nggak usah tato lah. Ya sayang kulit lo. Nah, kalau misalnya gue balikin lagi ya ke teman gue, ngawur ngidul dikit tadi. Nah, kalau misalnya masalah temen lo tadi, yang lo udah nyaman untuk masalah teman tongkrongan, temen cerita lo, temen curhat lo, temen apapun deh. Kalau misalnya lo mau mabok juga silahkan deh. Cuma lo harus kontrol aja ya, kayak weekend misalnya, jangan daily lo mabok gitu menurut gue. Apalagi sampai drugs ya, drugs apapun gue bilang jangan deh. Karena kalau misalnya lo ketangkep, brother, aduh, bukan lo doang yang malu, bukan lo doang yang rugi, orang tua lo juga ya. Nah, jadi kalau misalnya sampai di detik ini kesalahan-kesalahan yang bisa lo rem, kesalahan yang bisa lo ambil pelajaran sebelum terlalu jauh, lo ambil, terus lo jalan ke depan lagi. Karena kesalahan itu yang akan membentuk lo jadi karakter yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan the last but not least adalah lo nggak perlu malu dari kesalahan apapun yang pernah lo lakuin. Terus kayak kekurangan tadi, kayak misalnya gue anak rantau, gue di Kalimantan, alhamdulillah gue nggak punya logat yang kental banget dari kampung gue lahir. Kayak misalnya Rian lahir di Padang ya nih. Lahir di Padang terus kental banget. Pasti orang-orang Padang, orang Minang itu logatnya kental, dan begitu ke Jakarta juga banyak banget pasti anak-anak Jakarta pun biasanya sih bukan anak Jakarta asli kayaknya, anak-anak rantauan juga yang akhirnya ke Jakarta terus ngerasa kayak gue udah anak Jakarta banget, terus akhirnya ketemu sama anak rantauan kayak gue dan Rian dan kalian juga gue yakin, terus akhirnya kayak dijadiin bahan lelucon menurut gue tentang logat orang gitu ya, terus tentang fisik mungkin, terus tentang apapun deh menurut gue yang seharusnya nggak dijadiin lelucon menurut gue, karena itu bisa menyakiti hati orang yang lo nggak tahu gitu, yang lo bercandain. Dan buat kalian yang sakit hati atau misalnya yang diserang dari hal yang menurut kalian nggak bisa diubah gitu ya kalian nggak perlu malu. Gue bener-bener bilang lo nggak perlu malu, karena emang itu adalah salah satu bentuk spesialnya kita dari setiap orang yang lainnya gitu. Dan sekali lagi gue bener-bener bilang lo nggak perlu malu, karena kita emang keren, awesome, special, amazing dari bentuk kita masing-masing. Kita nggak perlu jadi orang lain untuk jadi orang keren. Dan gue minta jangan pernah berubah dari karakter diri lo yang sekarang. Kalau lo mau berubah jadi yang lebih baik, bukan untuk lingkungan baru, cuma jadi diri lo sendiri, bentuk karakter lo jauh lebih baik dari diri lo yang sebelumnya, supaya lingkungan baru itu bisa lo terima atau enggak, bukan lingkungan baru yang bisa nerima lo atau enggak. Jadi dibalik pikirannya, lo bisa nggak nerima si lingkungan baru itu? Kalau misalnya nggak terima, nggak bisa, ganti. Tenang.
tenang. Nggak usah panik, nggak punya teman, tenang. Karena emang di atas tuh ya, perbedaannya orang sukses nih, orang naik Ferrari cuma 2, bis itu banyak, nah lo tinggal pilih tuh mau yang di mana. Sepi sih emang di Ferrari itu sepi, cuma 2. Kalau yang satunya pergi gitu ya, misalnya dia mau ke toilet tuh sendiri, lo galau gitu misalnya. Ya lo tinggal pilih lagi, lo mau galau di Ferrari apa mau galau di bis. Nah, kalau gue sih mending di Ferrari ya. Sedih-sedih juga gua gas-gas Ferrari juga seneng lagi. So, itu aja sih video kali ini, belum gua like lagi. Semoga bisa bermanfaat dan menjawab pertanyaan kalian masyarakat Tampan. Dan gue minta di komen kalian isi, karena gue mau ganti kayaknya panggilan kalian. Gue nggak mau gentleman, ladies and gentlemen lagi, terlalu universal. Girls and gents kayaknya juga terlalu universal. Masyarakat Tampan udah enak banget, cuma udah punya El Victo, males gue. Jadinya nanti abu-abu nih netizen gue apa netizen El Victo. Nah, gue minta saran ke kalian, tulis di kolom komentar sebutan apa yang enak untuk kalian para yang saat ini masih masyarakat Tampan. So, jangan lupa dipraktekin. Semoga bisa menjawab sekali lagi, dan semoga bisa bermanfaat. Ambil yang baik-baik dari gue, karena yang jelek-jelek itu datangnya dari gue, yang baik-baik dari Allah. Sorry, salah gue. So, semoga kita bisa menjadi orang yang keren, awesome, special, and amazing, and we just have to believe it.